Seorang Prabowo ini waktu menjadi oposisi otaknya waras loh. Kapan ya Indonesia ini merdeka? Prabowo makanya turun. Prabowo hobi banget sih lu dijilat. Prabowo bilang kan rakyat tidak perlu kaya. Kapan ya Indonesia ini merdeka? Merdeka dari orang-orang bodoh. Merdeka dari para koruptor. Kapan sih gitu loh? Rakyat negara Indonesia ini kaya raya. Tapi rakyatnya miskin-miskin. Presidennya udah bilang rakyat Indonesia itu tidak butuh kaya raya, yang dibutuhkan cuma makan aja. Yang penting cukup buat makan. Makanya Indonesia belum merdeka. Jadi nanti 17 Agustus itu cuma peringatan aja. Sebenarnya Indonesia itu belum merdeka. Merdeka dari orang bodoh. Memilih karena uang 50.000. Bisa disogok dengan 50.000. Bisa disogok sama beras. Lu sudah disogok beras, udah langsung mau nyoblos. Jadi Indonesia ini belum merdeka. Karena rakyatnya banyak yang bodoh. Anak mudanya banyak yang bodoh. Karena dijejelin hal-hal yang penting viral, bagus. Yang penting viral, berkualitas. Pokoknya yang penting viral aja. Dulu saya sama anak-anak Genji zaman itu ya, gue dihujat habis-habisan. Prabowo itu bagus, hebat, gaya jogetnya ini. Yang dipilih apa? Bukan kualitasnya, bukan track recordnya. Mereka tidak paham track record, tidak paham ini, tidak paham itu. Yang penting joget-joget. Yang penting mereka dapat uang dari orang tuanya. Jadi orang Indonesia ini belum merdeka. Prabowo makanya turun ke rakyat-rakyatnya, ke desa-desa, tanya pupuk itu langka, susah didapetin apa? Berlebihan. Kamu cuma dapat laporan. Laporan. Makanya sih kaum 58 itu milih presiden tuir banget. Jalan 10 meter aja sudah ngos-ngosan. Makanya dia diemnya di dalam, duduk manis, dapat laporan, yang laporin orangnya koruptor. Yang laporin ke Prabowo tentang apa-apa, katanya pupuk mudah, rakyat tidak kepingin kaya raya. Semuanya kan laporan dari para koruptor, para penjilatnya Prabowo. Ya kan? Makanya kalau apa-apa ya kan anak buahnya Prabowo mau diperiksa sama KPK nggak boleh sama Prabowo. Karena mereka rajin menjilat. Ya kan? Aduh Pak Prabowo saya kan mau diiniin, ini saya mau dikriminalisasi, mau diiniin. Saya dapat informasi sih begitu. Langsung Prabowo marah-marah. Wah. Jangan sentuh menteri-menteri saya. Jangan sentuh pejabat saya. Jangan sentuh orang yang di dekat saya. Mereka jujur-jujur. Yang penting menjilat Prabowo. Makanya para menteri, para pejabat-pejabat itu paham siapa seorang Prabowo. Prabowo itu kalau udah dijilat, udah disanjung-sanjung, langsung wow, setinggi gunung. Makanya Indonesia ini akan rusak. Saya lihat tuh gini loh, saya menginginkan Prabowo mundur. Tapi harus dua-duanya. Kalau Prabowo aja yang mundur, makin rusak lagi.
Karena si Gibrannya kosong melompong. Sama 11-12. Makanya Indonesia ini udah terkutuk. Mendapatkan presiden kosong, tuwir kosong, wakil presidennya kosong. Mau bagaimana lagi? Makanya rakyat Indonesia ini belum merdeka karena bodoh-bodoh. Prabowo, hobi banget sih lu dijilat. Siapa yang menjilat Prabowo? Hidup lu akan makmur. Siapa yang menjilat Prabowo? Lu akan dapet jabatan. Karena seorang Prabowo hobi dijilat, disanjung, di ini. Tapi siapapun kalau lu melawan Prabowo akan diserang. Itu dari ciri karakter orangnya. Makanya di sebelahnya Prabowo tuh hobi banget menjilat. Makanya pidatonya Prabowo ngalor ngidul. Mau kebohongan. Aduh, rakyat pada puas, Pak. Langsung, oke, kamu hebat. Langsung ini. Kenyataannya rakyat menderita. Makanya, kalau udah cari presiden, lihat bobot bibit, bobot ya, bebet bobot, pokoknya lihat. Bibitnya Prabowo apa? Bapaknya, pemberontak, pramista, koruptor. Aku dari dulu udah ngomongin kalau mau nyari presiden, lihat bibit bobotnya, lihat kemampuannya. Wong dia menjadi jenderal aja karena menantunya Soeharto, bukan karena jasa-jasanya, bukan karena kualitasnya. Karena dia seorang menantu. Di zamannya Prabowo, di zamannya Soeharto, sama di zamannya Prabowo. Tinggal apa-apa, tinggal ini. Makanya Prabowo itu langsung mengangkat Deddy Corbuzier menjadi apa itu. Gak perlu sekolah. Makanya di zamannya Prabowo ini sekolah gak penting. Yang penting lu rajin menjilat. Itu di pemikiran saya. Prabowo bilang kan rakyat tidak perlu kaya. Yang penting cukup buat makan. Jadi rakyat disuruh makan aja, nggak boleh kaya, tapi bayar pajaknya harus lancar. Tiap hari harus bayar pajak, setiap bulan harus pajak. Yang perlu kaya siapa, Prabowo? Presiden, ya kan? Pejabat, ya kan? Anggota DPR, menteri, jaksa, hakim, polisi, tentara, itu harus perlu kaya raya. Contoh, ya kan? Makanya gaji mereka langsung dinaikin terus sama Prabowo. Dinaikin terus. Jadi rakyat disuruh nangis darah. Kebutuhan bahan pokok naik. Dengan pajak naik, kebutuhan pokok pasti naik. Ya kan? Jadi rakyat dapat ampasnya aja. Rakyat harus miskin. Di era Prabowo, rakyat harus miskin. Gak perlu kaya, gak boleh kaya. Yang kaya, ya itu semua. Orang-orang itu semua, para pejabat. Bener gak Prabowo? Beginilah pilihan kaum bodoh. Makanya aku dari dulu udah teriak-teriak. Kalau Prabowo jadi presiden akan menghancurkan Indonesia. Terbukti kan? Belum 2 tahun udah hancur. Apalagi 5 tahun nanti akan hancur lebur. Prabowo
Seorang Prabowo ini waktu menjadi oposisi otaknya waras loh. Dia pernah ngomong, suatu negara kalau orang ya, terus orang negara lain mau menghancurkan negara orang lain, ya kan, otomatis harus melemahkan mata uang mereka. Seperti Zimbabwe, siapa itu yang dulu itu, ya kan, membikin mereka bangkrut dengan cara apa? Melemahkan mata uang. Jadi rupiah kan udah melemah di 10 negara ini. Gimana Prabowo? Katanya rakyat kecil, petani orang desa nggak perlu dolar, ya kan? Tapi apa-apa dibayar pakai rupiah, tapi dengan harga dolar. Emang nggak butuh dolar karena kita mata uangnya rupiah. Tapi dengan tingginya dolar ke rupiah, ya kan, otomatis menghancurkan rakyat kecil. Dulu waktu kamu masih oposisi waktunya bener loh, tapi setelah lu jadi presiden, kenapa lu nggak bener ya? Pemikirannya kok bolak-balik. Lebih bagus lo jadi oposisi aja Prabowo bener, ya kan? Tapi kalau udah jadi presiden, ngeri lu. Gibran berhitung tidak bisa, menghafalkan apa-apa tidak bisa. Prabowo berhitung juga nggak bisa, ngomong apa-apa juga nggak jelas, ya kan? Jadi Indonesia ini, ya kan, presidennya sama wakil presidennya 11-12. Nggak mau hancur Indonesia ini. Hancur. Prabowo bilang katanya kalau rakyat lapar tanggung jawab pemerintah, karena pemerintah yang memegang uang rakyat. Sekarang kebutuhan pokok naik, semuanya naik, ini naik, kok nggak bisa menurunkan? Uang kita, ya kan, dipercaya sama kamu loh Prabowo, biar kamu mengelola loh Prabowo. Ayo. Indonesia ini belum merdeka, ya kan? Harusnya 17 Agustus itu sudah tidak ada acara lagi. Karena apa? Indonesia belum merdeka karena banyak rakyatnya yang bodoh, dijajah sama orang-orang yang pinter membodohin orang. Ya kan? Sudah tahu rakyat dibodohin, tapi dibela sama rakyat itu sendiri. Dijajah enggak? Ya pasti dijajah. Kalau rakyatnya pinter, kedaulatan di tangan kita loh. Jadi presiden atau para pejabat harus tunduk sama rakyat. Karena rakyat yang berkuasa di negara, yang mempunyai negara itu adalah rakyat, bukan presiden, bukan para pejabat. Pejabat, presiden itu adalah budak kita. Tapi kalau di Indonesia kebalik, presiden, pejabat adalah raja kita, harus disembah. Itu di pemikiran saya. Selaras, bodoh kan?